saat ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang memendam dan mendekam. Hal ini berbicara tentang luka-luka yang menghambat dari dalam, seperti pohon yang digerogoti dari dalam, seperti rumah reyot yang mudah ambruk kalau seandainya luka itu ditanam, luka itu dipendam, luka itu disimpan dalam-dalam, luka itu dikubur, luka itu dibiarkan, seolah-olah akan sembuh dengan sendirinya, tapi kenyataannya ada banyak luka yang menghambat dari dalam. Ada luka yang membelenggu kita dari dalam. Ada luka-luka yang merusak dari dalam. Ada luka-luka yang membuat kita menjadi mendekam. Orang yang memendam luka membuat kita menjadi mendekam dalam luka. Memendam dalam luka membuat kita sepertinya mengabaikan luka-luka itu akan selesai dengan sendirinya, akan tuntas, akan sembuh. Namun kenyataannya luka-luka itu menyebabkan kita, umat Tuhan, menjadi mendekam dalam luka. Itu berarti itu penjara. Penjara yang membuat kita terikat, penjara yang membuat kita terbelenggu, penjara yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, penjara yang membuat kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, penjara yang membuat kita berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan, dan penjara yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang menghabiskan tahun-tahun hidup kita dengan tahun-tahun yang kosong, tahun-tahun yang terhilang, tahun-tahun yang membuat kita mandek, tahun-tahun yang membuat kita sepertinya tidak bisa berbuat apapun karena selalu dibayangi oleh luka-luka itu, atau dilumpuhkan hati kita oleh luka-luka itu, atau juga membuat luka-luka itu menjadi membesar, menganga, dan terus berdarah. Karena itu kita melihat sekali satu fakta, banyak sekali orang yang berhenti karena luka. Banyak orang tidak bisa bergerak karena luka. Ada banyak orang membusuk karena luka. Dan luka-luka itu menjadi luka-luka yang menua di dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi terseok-seok menjalani kehidupan hari-hari kita, yang menyebabkan kita tertatih-tatih dalam menjalani hidup kita, dan membuat kita mempunyai kehidupan yang compang-camping dan gak tahu arah. Yang jelas hanya luka, dan luka itu yang menggigit setiap hari, dan taring-taringnya semakin hari semakin menancap, dan kita gak berdaya dengan luka-luka itu. Karena itu biarkanlah pada kesempatan ini kita melihat kebenaran yang membuat kita, melalui luka itu kita bertumbuh. Melalui luka itu kita menyadari bahwa luka itu membutuhkan Tuhan, dan respon yang benar terhadap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu menyebabkan kita bisa terlepas dari cengkraman luka. Luka itu juga seperti benih yang jatuh di antara celah-celah batu atau di retakan tembok. Kita sering melihat ada benih yang tumbuh di celah-celah batu yang sangat sempit, itu tumbuh menjadi tanaman. Dan luka itu gak bisa diabaikan, karena luka itu akan menjadi satu hal yang jahat. Kenapa? Karena ketika luka itu akan berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi kebencian, dan kebencian mengandung dendam. Dan saat itulah orang-orang akan terbunuh dari dalam dan terpenjara dengan luka-luka yang kita pendam, menyebabkan kita menjadi mendekam. Itu gak bisa kita pungkiri. Dan kita melihat banyak kenyataan orang-orang yang terluka itu, mereka berhenti bergerak, mereka berhenti hidup, bahkan mereka gak hidup lagi sekalipun mereka lagi hidup, karena luka itu mencengkram mereka dan membuat mereka mendekam dalam luka.